Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para penonton video ini, kali ini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah elektrodinamika. Ini adalah kuliah bagian nomor 1 yang intinya isinya adalah matematika dasar yang banyak diperlukan di dalam belajar elektrodinamika, ya saudara, begitu. Jadi bagian ini masih matematika dengan menyinggung beberapa contoh yang terkait dengan elektrodinamika itu sendiri, ya, dengan hukum-hukum dasar yang bekerja, ya, untuk kita pahami, digandeng, dikaitkan dengan matematika yang sedang kita pelajari. Baik, pada bagian pertama saya ingin mengajak saudara sekalian untuk belajar tentang sejumlah teorema yang melibatkan operator del atau operator nabla, yaitu satu operator matematika yang berupa segitiga terbalik, ya. Segitiga terbalik itu adalah operator del atau operator nabla. Nah, di sini terkait dengan operator nabla ini ada 3 teorema, ya. Yang pertama adalah teorema gradien, ya, seperti saudara bisa melihat pada tulisan nomor 1 itu. Teorema gradien menyatakan bahwa jika gradien suatu fungsi skalar diintegralkan terhadap garis dengan batas dari A sampai dengan B, ya, seperti itu, maka hasilnya itu sangat mudah, ya, sama dengan nilai fungsi skalar itu di titik batas atas integral, yaitu titik B, dikurangi dengan nilai fungsi skalar itu di titik A, ya. Jadi ini adalah sebuah teorema, saudara. Kalau ada contoh gitu, saudara merasakan betapa tidak mudahnya integral di sebelah kiri itu, ya. Itu tidak mudah, tapi yang kanan itu sangat mudah. Sehingga kalau menjumpai pekerjaan seperti ini, saya sangat menyarankan saudara jangan mengerjakan integralnya, tetapi lebih baik langsung mengambil sisi kanan dari pekerjaan itu. Kemudian yang kedua adalah teorema tentang divergensi, ya. Teorema divergensi itu disebut juga dengan teorema Green. Bunyinya seperti itu, ya. Kalau kita mempunyai sebuah fungsi vektor V, lalu di situ ada divergensinya, ya, divergensi dari V, saudara pasti atau mungkin sudah tahu gitu bagaimana itu diperoleh. Saya integral terhadap volume, ya. Di dalam tulisan itu ada d tau, ya. Tau ini adalah d tau ini elemen volume, ya. Elemen volume kok nggak pakai V? Ya, huruf V sudah banyak dipakai di dalam elektrodinamika untuk kecepatan, untuk potensial dan lain-lain, sehingga kami menghindari itu, ya, menggunakan tau sebagai elemen volume. Integral volume dari divergensi suatu medan vektor itu sama dengan integral tertutup dari medan vektor itu dot dA, ya. Artinya di ruas kanan itu kita membaca ada integral dari V dot dA, itu artinya di ruas kanan sama dengan flux dari medan vektor V itu terhadap atau pada luasan dA. Nah, ini adalah sebuah teorema yang sangat kuat, ya, sangat kuat karena di dalam praktek pekerjaan kita lebih sering dimudahkan oleh karena hadirnya teorema divergensi yang kedua ini, ya. Secara pribadi saya malah sering mengatakan pada para mahasiswa bahwa ini adalah teorema favorit saya, ya. Senang sekali saya kadang-kadang berusaha untuk mengingat-ingat bunyinya ini supaya pada sembarang waktu bisa ingat, bisa tahu itu. Baik saudara, yang ketiga adalah teorema tentang curl, ya. Curl itu adalah sebuah besaran yang berupa vektor, ya. Di dalam hal ini operasi operator nabla dengan modus atau model curl ini, itu operator nabla beroperasi pada suatu medan vektor. Oleh karena dia menggunakan perkalian silang, maka hasilnya adalah sebuah vektor. Curl dari suatu medan vektor adalah medan vektor. Nah, kalau medan vektor hasil curl ini diintegral pada suatu luasan, ya, maka hasilnya itu sama dengan integral tertutup dari medan vektor itu dot dA, ya. Jadi integral tertutup pada lintasan, ya, integral garis gitu. Terus mungkin ada yang bertanya, itu hubungan A luasan dengan garis itu apa? Garis yang ada di ruas kanan itu adalah batas dari luasan di sebelah kiri. Semua luasan itu selalu dibatasi oleh garis, ya. Oleh karena itu
di sebelah kanan tuh kita mempunyai integral tertutup V.dl, itu dl itu adalah elemen dari garis yang membatasi luasan dA yang ada di sebelah kiri. Baik, ini adalah 3 teorema yang saya biasanya mengharapkan mahasiswa untuk berusaha menghafalkan itu ya. Lebih jauh lagi saya juga berharap para mahasiswa bisa paham gitu maksudnya apa ya. Nanti di dalam perjalanan waktu mempelajari elektrodinamika akan banyak sekali pekerjaan yang memerlukan teorema-teorema ini, sehingga intinya pekerjaan kita akan jadi lebih mudah ya. Jangan lupa saudara, teorema itu diciptakan orang supaya pekerjaan kita lebih simpel, lebih sederhana. Oke, baik, kita punya contoh sekarang ya. Saudara, kalau kita bicara tentang hukum Gauss, saudara pasti pernah melihat bahwa hukum Gauss, integral medan listrik E terhadap luasan, itu kalau luasannya tertutup, ya semacam misalnya ada luasan bola yang melingkup sebuah medan listrik, maka hasilnya itu sangat simpel ya, seperti yang tertulis dalam persamaan pada contoh 1 ini. Integral tertutup E.dA, di mana E adalah medan listrik, hasilnya adalah 1/epsilon kali Q. Q adalah muatan listrik yang menghasilkan medan E itu. Jadi Q adalah muatan listrik yang memiliki medan itu. Ya, dengan begitu saudara lihat bahwa ini persamaan ini adalah persamaan yang membawa sebuah flux. Jangan lupa perkalian medan yang menembus luasan itu namanya flux. Di sebelah kiri dinyatakan dengan sesuatu yang sangat simpel di sebelah kanan, yaitu Q dibagi epsilon. Nah, ini adalah pernyataan hukum Gauss ya, yang tentu saja sangat mudah untuk dibuktikan ya. Kali ini kita belum bisa menulis di papan untuk saudara ikuti, sehingga belum bisa memperlihatkan itu ya. Nah, dari hukum Gauss seperti itu, saudara tentu tadi menerapkan teorema divergensi tadi ya, teorema favorit saya tadi, teorema Green tadi, itu ada hubungan curl dari E di volume itu sama dengan integral E.dA tertutup ya, seperti persamaan yang ada di bawahnya itu. Nah, kalau pernyataan hukum Gauss itu kita tulis di dalam menggunakan teorema divergensi, hasilnya adalah persamaan yang di tengah ini ya. Terus untuk ruas kiri selesai. Bagaimana dengan ruas kanan? Kalau kita mempunyai besaran rapat muatan listrik, maka Q di sebelah kanan itu selalu dapat dinyatakan sebagai integral dari rapat muatan rho terhadap volume. Oleh karena itu di sebelah kanan itu saya bisa menuliskan sama dengan 1/epsilon kali integral rho d volume, sehingga kita bisa memperoleh persamaan seperti ruas kanan yang paling atas itu. Dengan demikian maka saudara kita mempunyai sebuah persamaan yang dua-duanya dinyatakan dalam integral volume ya. Ruas kiri integral volume, demikian juga ruas kanan. Itu artinya apa? Artinya integran di ruas kiri sama dengan integral di ruas kanan ya. Dengan kata lain kita boleh menyimpulkan bahwa hukum Gauss yang kita tulis mula-mula dalam persamaan integral itu sekarang kita tulis dengan operator nabla. Ada di sebelah kanan yang paling bawah itu bahwa divergensi dari medan E itu sama dengan 1/epsilon kali rho ya, kali rho. Sekarang bukan kali Q tapi kali rho, di mana rho adalah rapat muatan listrik. Ya, berapa banyak muatan listrik dibagi volume suatu medium ya. Muatan listrik itu umumnya terdistribusi secara merata, tapi andai kata ada kasus di mana muatan listrik tidak terdistribusi secara merata, tidak masalah, hukum Gauss ini tetap berlaku, dan dengan teorema itu kita bisa mengerjakan banyak sekali persoalan. Terus yang kedua saudara mungkin pernah melihat persamaan flux medan magnet seperti itu ya, persamaan hukum Faraday. Faraday adalah seorang ilmuwan dari Inggris yang pernah menunjukkan pada kita sekalian bahwa jika medan magnet itu diusik, maka kita akan memperoleh medan listrik. Sehingga dari situ kalau kita lihat persamaan ini mengatakan yang paling atas adalah flux, yang di tengah itu adalah EMF, electromotive force, atau itu di dalam bahasa sehari-hari adalah potensial listrik ya. Nah, potensial listrik itu usikannya bagaimana, yang namanya medan magnet diusik itu bagaimana ya, flux medan itu harus diganggu sehingga dia berubah terhadap waktu.
Ya dengan kata lain, E sama dengan min dP per dt inilah yang menggambarkan apa yang dimaksud oleh Faraday. Ya, karena P itu seperti persamaan yang di atas, kemudian dari yang di tengah kita bisa mengganti flux itu dengan integral B dot dA, sehingga persamaan flux medan magnet itu menghasilkan EMF seperti yang tertulis di paling bawah. Ya, dengan begitu maka kita melihat kalau itu langkah diteruskan, ya di ruas kanan kita mempunyai teorema curl, ya teorema Stokes yang nomor 3 tadi, bahwa integral curl dari suatu medan vektor terhadap luasan itu sama dengan integral tertutup medan vektor itu terhadap garis. Ya, nah itu kalau diurutkan maka kita memperoleh sebuah persamaan bahwa curl dari E adalah minus 2B per dt. Ini pernyataan yang saya blok kuning ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa, karena disitulah semua kesejahteraan manusia sekarang itu rasanya bersumber. Ya, dulu kalau melihat sejarahnya Faraday, beliau menemukan bahwa dengan mengusik medan magnet orang dapat listrik. Sekarang orang sudah mempunyai matematika untuk menggambarkan peristiwa itu. Ya, nanti mungkin pada kesempatan lain kita bisa belajar ini lebih lanjut. Sekarang saya lanjut dulu. Nah, saudara, bicara tentang operator nabla atau operator curl, kita juga harus menyatakannya ke dalam sistem koordinat non-kartesian, ya. Karena di dalam praktek orang bicara medan listrik itu terutama itu pasti akan berurusan dengan sistem koordinat yang mempunyai simetri bola, ya, koordinat sferis. Di situ saudara lihat kita bisa menulis divergensi suatu medan vektor seperti yang tertulis di atas itu. Sedikit rumit dan barangkali agak susah untuk diingat, ya enggak apa-apa juga ya, karena barangnya memang kompleks. Demikian juga dengan yang curl yang ada di bawahnya. Baik, itu adalah dua pernyataan yang anytime bisa dilihat. Jadi ya barangkali kalau belum bisa diingat, apalagi tidak bisa diingat, ya sudah dibiarkan begitu, nanti sembarang waktu kita bisa lihat. Yang paling penting adalah bagaimana implementasi dari itu, ya. Nah, di bawahnya ini ada lagi hukum Ampere. Hukum Ampere adalah hukum yang menyatakan bagaimana arus listrik yang mengalir itu menimbulkan medan magnet di sekelilingnya. Ya, kalau dilihat hukum ini seperti hukum Gauss, ya. Integral tertutup B dot dA sama dengan mu 0 kali I, ya. Begitu. Ya, terus kemudian teorema curl menyatakan bahwa ruas kiri bersamaan itu bisa ditulis sebagai integral dari curl dari B dot dA, ya, di sebelah kanan. Nah, kalau dilanjut, ya, kita bisa juga menuliskan I, ya. Tadi hukum Ampere mengatakan ruas kanannya adalah mu 0 kali I. I itu seperti halnya Q, dia bisa dinyatakan ke dalam rapat arus, ya. Rapat arus adalah banyaknya arus yang menembus suatu permukaan. Misalnya seseorang mempunyai kabel koaksial, di situ ada arus lewat, kita bisa bertanya berapakah rapat arusnya. Rapat arus adalah besarnya arus yang lewat dibagi luas penampang kabel yang dia lewati. Jadi dengan begitu kalau seseorang ingin tahu hubungan antara I dengan rapat arus dengan rapat arusnya, maka I sama dengan integral J dot dA. Nah, dari situ kita bisa menyatakan kedua persamaan ini, ya, ke dalam integral yang sama, yaitu di ruas kiri dari B di integral terhadap dA, di ruas kanan I-nya J-nya di integral terhadap dA. Dengan begitu seperti tadi juga, jika seseorang mempunyai dua ruas persamaan yang sama-sama diintegral terhadap elemen yang sama, ya, volume dengan volume, luasan dengan luasan, maka kesimpulannya integrannya pasti sama. Dengan demikian saya boleh menyimpulkan bahwa ruas kiri curl B itu pasti sama dengan mu 0 kali J, ya. Ini adalah sebuah persamaan yang sebetulnya merupakan bentuk diferensial dari hukum Ampere, ya. Hukum Ampere yang tadi sudah kita lihat itu sekarang berbunyi seperti ini, ya. Barangkali ada contoh, ya. Belum. Nah, sekarang ada faktor ketiga yang sangat penting untuk disimak juga, yaitu divergensis dari sebuah fungsi vektor. Saya menggambarkan ini sebagai, ya, teori juga sekaligus contoh, ya. Kita mengambil ada medan vektor berbunyi seperti itu, ya, seper R kuadrat, arahnya pada arah R. Kalau ada fungsi seperti V itu, lalu kita harus mencari berapakah divergensi dari V. Maka ternyata teorema divergensi itu tidak jalan, ya, di sini, ya. Kalau kita lihat
dengan menggunakan operator divergensi pada sistem koordinat bola, saya bisa nulis persamaan kedua itu ya. Persamaan kedua itu kalau kita kerjakan akan menjadi persamaan operator divergensi dalam koordinat bola itu akan memberi kita divergensi dari medan seperti itu adalah 0. Sedangkan ruas kanan jelas tidak ya. Di bagian bawah itu pada baris yang pertama saya menghitung bagaimana vektor V itu kalau diintegral terhadap luasan hasilnya tidak 0, hasilnya ternyata adalah 4pi ya. Dengan sistem koordinat bola itu pekerjaan mudah sekali dilakukan. Nah, ruas kiri itu bagaimana? Ruas kiri dari persamaan yang paling bawah di ruas kiri itu divergensi dari V itu adalah 0. Integral dari 0 adalah 0 ya, integral dari 0 adalah 0. Oleh karena itu persamaan ini, persamaan nomor 3 dari atas yang tidak lain adalah teorema divergensi. Itu ruas kiri memberi 0, ruas kanannya tidak 0 ya, ruas kanannya sama dengan 4pi. Ya, oleh karena itu kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak benar ya, teorema divergensi apakah dia teorema yang salah? No, ya, teorema divergensi sudah puluhan ribu kali diuji kebenarannya, sudah diterapkan orang pada berbagai masalah matematika, fisika, juga barangkali bidang ilmu lain, dan tidak ada yang salah. Tapi mengapa dalam elektrodinamika ada sesuatu yang tidak sinkron, ruas kirinya 0, ruas kanannya tidak 0 ya. Nah, ruas kiri itu mungkin ada yang salah ya dengan definisi kita ya. Kalau melihat gelagat ini ya, bahwa integral ruas kiri itu haruslah menghasilkan 4pi juga. Maka lalu ada usulan bahwa divergensi dari medan vektor seper R kuadrat itu harus ditulis sama dengan 4pi kali fungsi delta R ya, seperti yang saya tulis di ruas kanan pada sisi yang paling bawah ya. Nah, di situ ada 4pi kali delta R. Saudara, jika seseorang bicara tentang fungsi delta itu fungsi yang jarang sekali bicara ke orang, tapi sebetulnya ada fungsi yang sangat memudahkan ya. Kalau sekarang saya dengan fungsi delta ini mengerjakan integral di ruas kiri dari persamaan itu ya, pekerjaan saya jadi mudah ya. Kalau divergensi V dari persamaan yang paling bawah ruas kiri itu saya ganti dengan 4pi delta R, maka integral menjadi berbunyi 4pi delta R dikalikan D volume ya. Kalau kita bicara tentang sifat dari fungsi delta, maka hasil integral seperti itu seketika itu juga memberi kita 4pi ya. It's very easy, sangat mudah. Dalam hitungan sekund kita bisa selesai mengerjakan itu ya. Dengan mengambil sifat yang saya blok kuning di sebelah kanan, itu adalah sifat yang diambil oleh orang-orang elektrodinamika dalam rangka menyelesaikan problem ini. Maka urusan masalah ketidakcocokan teorema divergensi ini hilang ya, dapat diselesaikan. Problem is resolved ya. Oke, seperti itu. Dengan demikian materi untuk video yang pertama ini sudah selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.